tahu tadi bilang Edis punya utang di Indonesia. Ada buktinya? Oke, aku jelaskan ya. Dengar cakapku tadi, saya menduga. Dasarnya apa? Kau lihat dia live, kan ada nomor rekening live itu BRI. Ada BRI produk Amerika, kan tidak ada. Paham nggak kau? Kan bisa aja orang ngirim ke sana. Nah, يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat, tiada kepanjangan dan tiada hujung dari dunia hingga akhirat lah insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan membuka sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Rudy Hanes ya digeruduk oleh herder-herdernya si Edis ya. Dan di sini seru nih kamu sih ya, panjang videonya itu sebenarnya, tapi saya buat pendek-pendek saja karena panjang sekali. Nah, untuk herder-herdernya di sini memang mereka tolol-tolol gitu. Rudy Hanes tidak boleh menyentuh-nyentuh Edis, tapi Edis boleh menyentuh Rudy Hanes. Karena lucu nih. Baik, kamu sini demikian videonya. Ya, yang kalau komen di bawah ngomong aborsi, kalau komen di bawah yang aborsi itu siapa? Yang ngurus siapa? Bukan siapa? oke Miss, nanti jadi jadi semua sih oke. Terima kasih Min. Thank you ya, God bless. Thank you ya. Oke, sampai jumpa ya. Ya kongkonnya, karena begini kawan, itu kalian lagi nyerang pribadi Bro Amin lagi ya, nggak boleh gitu kawan. Kalau kalian misalnya jadi jangan kalian ikuti Sedis ya. Kita bicara dalam tataran debat, tapi dia lari ke pribadi ya. Bro Amin juga kadang ada yang nyinggung kalian ya. Jadi kalau bisa janganlah lari ke pribadi ya, kita santai-santai aja. Oke? Siapa lagi nih? Maunya dibuat di sini judulnya Herder Iris, jadi gampang aku ya. Aku ingin tahu Herder Iris itu bagaimana, terus nanti aku kasih keterangan biar mereka puas. Sebenarnya yang Iskariot itu Edis, bukan saya. Dia yang melaga saya dengan Rudy Simamora. Lo kok keluar? Dia yang melaga semua ini jadi seperti itu ya. Jadi bukan saya, itu adalah keliru. Kalau kalian bilang saya Iskariot, yang Iskariot itu Sedis itu sebenarnya Brutus, bukan Iskariot. Brutus lebih ngeri ya. Halo? Wah, kok kabur semua? Halo? Halo, selamat malam bro. Silakan bicara, aku matikan mic-ku, kami dengar. Ya, malam Bang Rudi. Ya ini Malam Pak Komodo, lama tak jumpa. ya itu lagi Bang. Siap. Tapi sering pantau dari bawah Bang. Gini Bang, maksudnya kan ini masalahnya kan kita lihat kan Bang Rudi juga mau cari kita lihat mau cari, ada yang bilang Bang Rudi gini, tapi ini kan kita lihat kan Bang Rudi cuma mau cari gimana penjelasan biar tuduhan-tuduhan itu kan bisa diperjelas gitu loh Bang Rudi. Tapi itu sudah kita lihat dari para penggemar Bang Edis ini kan, kita lihat itu sudah masih sifat-sifat bocil. Makanya tadi kata Pak Bomam itu diam, itu Mas itu memang betul itu Bang. Tapi itu kalau semakin diam juga tidak ada kebenaran yang diungkap kan begitu Bang Rudi. Jadi itu ya
kita sebagai yang lama-lama dulu cuma bisa pantau dari bawah aja Bang Rudi ini. Oke, begitu aja Pak. Ya, siap Bang Rudi. Ya, siap Bang Rudi. Oke, makasih ya Pak ya. Terima kasih atas masukannya. Beliau ini adalah dari tahun 2019 penggemar saya ya. Nah, dulu saya sering di YouTube itu ya. Namanya dulu Komodo. Mana lagi ya? Pak Kasih Karunia dulu, Pak Kasih Karunia. Gak muncul. Pak Kasih. Pak Kasih udah lama ya, gak muncul ya. Oke, dari bawah dulu gunakan Tito. Halo Pak Tito. Bah. Orang tunai hanya itu apa ya? Saya nggak tahu ini apa gunanya mau diajak bicara XX. Halo X double X lah ya. Selamat malam. Salam Pak Sang Dewater. Pak Sang Dewater. Salam. Selamat malam, malam selamat. Aku dengarkan, silakan. Saya hanya mau sampaikan Abang harus mentalnya harus kuat, dijaga, tetap semangat, tetap memberikan yang terbaik, karena menurut saya memang kebaikan dan kebenaran itu memang pahit, betul. Saya selalu ikuti Sang Debater juga. Jadi saya hanya pesan itu saja, Abang harus kuat saja. Saya rasa itu Kakak Edis itu juga belum dewasa. Menurut saya pribadi, walaupun saya seorang awam, saya selalu ikuti, tapi penilaian saya itu belum dewasa. Oke, terima kasih Kakak XX. Selamat malam. Itu aja Pak. Siap. Iya, tetap semangat Pak. Tuhan berkati selalu. Tuhan berkati selalu. Siap, terima kasih Tuan Yesus baik. Oke. Jadi kawan-kawan, saya berharap maunya naik anggota Syedis. Biar apa? Biar bisa ku kasih kejelasan. Kalau nggak gitu orang tuh nggak cerdas-cerdas. Lama cerdasnya. Maklumlah lana celup. Lana celup itu tuh kan lama nangkap cepat lupa. Saya mau suruh di Iskariot, Edis yang Iskariot, goblok. Halo Pak, AK 89 silakan. Halo. Malam. Nggak ada suaranya Bapak ini, aduh. Kita berharap ada suara, sayang ya. Ini hari Selasa. Oke. Joyle. Halo Joyle. Malam Pak, selamat. Ya malam. Ya malam Abah. Ibu, silakan. Selamat malam Bu. Kok ibu bapak? Coba Pak. Sorry Bapak. Ya silakan Pak. Ya. Kami dengar. Ya, Abang, saya mau nanya ya Bang, kalau Advent itu diakui sama PGI apa enggak ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, awalnya diseteru sama Edis ini penyebab awalnya. Ya itu aja Bang. Oke, aku jelaskan. Apakah Advent diakui PGI? Aku pun kurang tahu ya. Tapi sepertinya iya. Sepertinya ya. Yang kedua, awal pertengkaran dengan Edis itu dimulai dengan Edis live dengan Rudy Simamora. Kemudian mereka membuat fitnah kepada saya bahwa tidak 1 rupiah pun saya beri sama si Rudy Simamora.
Si Edis ikut ambil bagian dari fitnah itu karena dia mengatakan, sampai saya dengar Rudi Yohanes mengumpul donasi untuk kamu sampai hari ini katanya. Padahal saya bulan 11 sudah stop. Ingat saya itu masih ada videonya 1 November. Sebelum kami sidang pra-peradilan saya sudah stop. Kenapa saya harus stop? Karena waktu itu saya ingin mencari donasi sampai 150 juta untuk mengurusi Rudy Simomora sampai kasasi. Tapi waktu itu uang sudah ada sekitar 70 jutaan waktu itu ya. Sehingga kurangnya 80. Karena ada yang ribut namanya PC The King, saya umumkan, saya stop, videonya masih ada. Tanggal 1 November 2024. Oleh si Edis, dikiranya sampai bulan 5 kemarin mereka bicara dengan si Rudy Simomora, aku masih ngumpul donasi. Inilah diberitakannya sama si Rudy Simomora, sehingga Rudy Simomora termakan ucapan si Edis dan bilang, selama saya di penjara, saya tidak pernah dikasih 1 rupiah pun. Akhirnya saya ingatkan si Edis, waktu itu kami teleponan, tapi katanya mengerti padahal tidak mengerti. Nah, kemudian dia mengeluarkan pernyataan bahwa jalan keselamatan dari iblis, saya ajak dia diskusi. Dia nggak mau saya buat video mengenai hal itu. Kemudian dia membalas video saya itu dengan mengatakan, kalau untuk Rudi Yohanes, kalau berdebat, selesaikan dulu donasi untuk Rudy Simomora. Apa hubungannya, saya bilang. Saya ngajak kau debat, kok pribadi kamu serang saya. Karena dia sudah di atas daun, sudah di atas angin, maka semua pendengar dia yang doeng-doeng itu percaya. Dan mereka selalu menyuarakan itu. Akhirnya saya ingatkan mereka. Kemudian waktu itu ikut campur Pak Udin Caikiti, dan Sob Katul Bekatul juga menebarkan fitnah. Saya meminta uang kepada dia bantuan 150 juta, itu tak benar. Makanya saya bilang, tunjukkan WA saya kepada Sob Katul Bekatul, saya sembah dia. Tapi kalau tidak ada, bertobatlah kau Sob Katul Bekatul, minta maaf sama aku. Yang benar adalah, anggota Pak Henry Tarigan menelepon saya, Pak Syagian, katanya mereka punya organisasi di Amerika yang bisa membantu. Hari Minggu besok, kita akan rapat, ada Sob Katul. Ketemulah hari Minggu mereka, ditolak. Kemudian lah itu nelpon, alasan penolakan, karena seperti Gracia Velo, meminta donasi 300 juta kepada Sob Katul Bekatul teman-teman, dibantu 150 juta, ternyata hukumannya tetap tinggi. Jadi bagi mereka, daripada klien kami biaya Rudy Simomora, keluar masuk, lebih baik dia berangkat ke Amerika, kami siapkan tempat, dan kami siapkan seluruh fasilitas, katanya. Jadi Sob Katul Bekatul teman-teman, kau seolah-olah bicara kau hamba Tuhan, tapi kau penipu, mulutmu kotor. Kemudian Edis, sudah saya ingatkan, ingat dulu Pak Udin, tolong jangan menghina aku lagi. Ternyata Pak Udin menghina terus. Edis juga aku ingatkan, Dis, tolong jangan kau buat berita yang tidak benar. Akhirnya dia buat berita terbaru, uang 78 juta untuk pra-peradilan. Pra-peradilan itu kan hanya menyurati hakim. Kan goblok itu. Mana ada pra-peradilan menyurati hakim? Itu lawan kita polisi. Dia nggak ngerti hukum, tapi sok ngerti. Akhirnya aku marah. Ya aku buka lah data-data donatur dia itu. Pertama dia sangkal. Akhirnya apa, donaturnya itu mematikan fotonya semua. Alamatnya juga aku kasih karena aku sudah ingatkan. Kalau kalian tidak berhenti, aku ingatkan ini. Yang terakhir aku ingatkan Sob Katul Bekatul, dia berhenti. Kalau Sob Katul Bekatul tidak berhenti, ku sebutkan juga alamatnya di mana. Ku sebutkan nama aslinya, ku tunjukkan KTP fotokopi. KTP foto ya. Ku tunjukkan alamat ibunya di Semarang. Itulah ancamanku untuk Sob Katul Bekatul teman-teman itu berhenti. Silakan Pak. Oh baik Pak ya. Oh ya, yang kemudian kan feedbacknya ini kan kalau misalnya Advent itu diakui oleh PGI, artinya mereka mengakui bahwa Yesus itu Tritunggal ataupun Yesus adalah Tuhan. Apakah benar itu apa enggak ya Bang ya? Karena yang ku dengar kemarin dari Kirana, orang Advent juga sama Denedis, Yesus bukan Tuhan. Yesus punya Tuhan. Itu saya dengar. Silakan Pak. Oh siap. Oke. Terus kemudian kan saya kan nggak terlalu mengikuti nih Abang Edis, kemudian Abang juga, tapi kayaknya seru nih. Pertanyaan saya tuh
kenapa sih kok larinya ke ranah pribadi ya? Tidak lagi apologet ini bergerak di yang mengutamakan kasih gitu. Kayaknya sudah perang-perang pribadi nih kayaknya. Apa mungkin ada dendam lama sama Edis atau gimana gitu Pak? Oke, aku jawab. Aku tidak pernah punya dendam sama Edis. Aku mengasihi dia dari tahun 2019. Dia itu ngetem di kanal YouTube-ku. Dulu pakai Skype kami. Masih ku ingat dia bilang Yesus bukan Tuhan, ku ajari dia. Dan dia terima. Kemudian tahun 2019, nanti ku tunjukkan gambarnya ya. Si Edis itu juga nyantol di tempat saya terus itu. Dia berjuang untuk kanal YouTube-nya naik, tapi nggak naik-naik karena dia bicara firman Tuhan tidak laku. Saya semangat, dia terus menerus karena saya anggap dia adik saya, karena saya anggap semua pendebat itu adalah adik saya, dan saya waktu itu terkenalnya minta ampun, sama dengan jadi sekarang. Waktu itu zaman Koronce, saya terkenalnya minta ampun, banyak orang iri, karena di zaman sulit saya bisa mengapa ini foto saya waktu tahun 2019-2020 ya, ini foto si Edis waktu masih unyu-unyu. Jadi ini adalah orang yang lupa kacang pada kulitnya. Dia pura-pura bilang seperti hebat kali. Siapa namanya itu? Kok nggak salah Rudi Yohanes kayak. Padahal dulu dia terus mengemis-ngemis sama saya untuk dipromosikan ini. Videonya itu dengar saja. Ada di tempat saya namanya Fakhrudin tidak mau debat di apa namanya ya. Ada itu nanti saya kasih tahu ya. Nah, kemudian dia menulis buku itu dikirim sama saya. Itulah bukti kedekatan kami. Tapi entah kenapa setelah dia di Amerika dia sombongnya minta ampun. Dia membuat sebuah dalil. Orang ini kan mau meniru aku. Semua pendebat Kristen ingin meniru saya. Mereka mengeluarkan dalil, tetapi tidak ada yang berani diuji. Saya dulu mengeluarkan dalil bahwa Yudas masuk surga. Semua orang berebut untuk menguji dalil saya. Tidak pernah saya hina atau saya ejek atau saya serang pribadinya. Saya bilang oke, jam berapa kita berdebat Pak? Dr. Esra Soro saya sudah berdebat. Dr. Negingada saya sudah berdebat. Dr. MYM sudah kandidat Dr. MYM. Baru Dr. Panden Solang dan ada seorang dokter lagi sudah saya debat. Tidak seperti Cedis. Semua yang diajaknya debat, mau ngajak dia debat, banyak kali alasannya. Karena dia mau menghancurkan reputasi orang itu. Karena dia tahu pengikut dia itu dungu-dungu on semua. Makanya dibuat narasi seperti itu. Karena orang ini kan predator ini sekarang. Kenapa saya katakan begitu? Karena dia sudah di Amerika. Kalau dia tidak nomor satu, dia nggak akan hidup. Karena bagaimanapun dia masih berharap dari orang lain di Amerika ya. Nah, dia menantang MYM, Dekingada sama Esra Sorok. Mereka terima tantangan, banyak alasannya. Begini, begono, begini. Saya bilang ayo berdebat. Dia nggak mau, saya buat video khusus di YouTube untuk menjawab dia. Setelah saya buat video khusus, apa jawab dia? Rudi Yohanes ini, selesaikan dulu masalahmu dengan Rusi Momora mengenai donasi begini. Urusannya apa kan pribadi itu? Terakhir dia mengeluarkan pernyataan mengenai 78 juta. Dia kira uang itu langsung dikirim sama saya 78 juta, langsung saya buat untuk ini dan itu. Itu keliru. Waktu Rusi Momora tanggal 17 ditangkap, tanggal 18 baru masuk bertahap 5 juta, 6 juta begitu-begitu ya. Bagaimana saya mau menyewa pengacara dengan uang 6 juta? Kan tidak bisa. Saya kirim ke istrinya 5 juta, saya berangkat ke Medan, saya kumpulkan orang-orang yang masih idealis, saya ajak bertemu di Medan. Mereka mau. Kalau saya bayar pengacara langsung 20 juta, uang masih 6 juta. Untuk dua surat kuasa, 40 juta. Dari mana uang? Kebetulan mereka mau, tapi tolong bayar akomodasi transportasi kami, juga penginapan. Ya, saya sanggupi. Karena apa saya sanggupi? Karena uangnya bertahap datangnya, bukan langsung plok 78 juta, enggak. Oleh si Edis dipaksakannya pikirannya kepada pengikut yang on itu supaya bawa uang itu datang plok 78 juta. Oleh pengikutnya yang on dan setralala itu mereka termakan. Sehingga mereka bilang Yudas Iskariot tidak. Yang tidak Iskariot itu Edis. Kenapa dia membiarkan Saifuddin bicara terus sama saya? Padahal mereka sering ketemu. Saya sudah ingatkan. Dis, tolong. Suruh Udin bicara, Udin cekiti, stop berbicara. Kalau enggak datanya saya sebarkan. Bicara terus cekiti. Saya sebarkan foto itu.
tapi nggak saya sebutkan siapa. Tiba-tiba ada wanita mengaku itu foto saya. Kan nggak saya yang membuat. Udin pun mengaku itu foto dia. Kan memang orang itu berzinan bersekongkol namanya itu. Bagi mereka tidak berzina. Buktinya saya mau diajak kawin katanya. Kami pergi berduaan ke sana. Mengapa main catur? Ini pertanyaan-pertanyaan. Ya. Aduh. Jadi yang Iskariot itu adalah Edis, bukan saya. Cuman saya pendam-pendam selama ini. Saya tunjukkan WA-WA. Biar tahu kalian. Ku minta tolong jangan. Apakah dia mendengar? Tidak. Kenapa dia tidak mendengar? Karena memang dia ingin hancur di Indonesia ini. Sama dengan gaya-gaya Paul Zhang. Tujuannya apa? Untuk bisa mengajukan suaka dengan cepat. Kalau dia tidak buat kekacauan, itu nggak akan dikasih suaka atau lama. Pasti ditolak. Makanya aku bilang, ini sindikat ini. Siapa yang mau ke Amerika, wajib menghujat. Pertama disangkal Edis, disangkal Udin Cekiti. Sekarang ada nggak mereka mencangkal? Kan tidak. Apa kata Udin Cekiti? Wah, kok alamatnya ditunjuk-tunjukkan? Ya iyalah. Karena aku ingatkan Edis, tolong stop. Tunggu aku bukakan ya. Sebenarnya di YouTube sudah aku buat itu ya. Cuman ya, inilah dia. Mana dia? Tunggu. Mulai dari awal. Sudah aku ingatkan. Tapi dia terus nyolot. Mendingan kau juru kasih tahu lah berapa uang. Udah aku kasih tahu, aku bilang. Kalau ada uang Moody's, di situ ku kirim laporan, aku bilang. Karena perjanjiannya begitu dengan para donatur. Jangan nama kami dibawa-bawa, jangan nama kami disebut. Ntar ya. Series kan biadab. Maunya itu mereka itu semua disebut. Tujuan mereka apa? Biar pendebat di Indonesia hancur. Kan itu dari dulu misi mereka. Masa kalian lupa? Dari misi Paul Zhang, misi Sobkatul Bekatul. Kalau bila perlu pergi kita semua. Kalau enggak kalian hancurlah di Indonesia. Kan pernah terucap. Si Rudi Simamora yang enggak tahu diri itu. Pernah diminta Sobkatul Bekatul uangnya kembali. Waktu itu Sobkatul Bekatul memberi donasi. Di tempatnya Pak bom-bom mereka live. Dimaki-maki Rudi Simamora. Diminta uangnya kembali. Sampai mau nangis Rudi Simamora. Yalah aku kembalikanlah, tunggu ada uangku katanya. Biadab enggak? Biadab. Tapi kenapa orang tidak mengatakan itu Iskariot? Karena memang pengikut Edis ini kan gue bilang, najis tralala, dungu bersertifikat. Ya begitulah. Ya udah itu yang ku bilang. Ya silakan Pak. Ya Bang, ya. Ini saya baca komen ini banyak sekali ya, 90% ini pengikut Edis ya. Tapi betah di room ini ya. Ya agak aneh juga ini, tapi oke lah. Cuma saya sudah dapat poinnya. Ternyata Edis pernah belajar ya di Abang ya. Ya istilahnya pernah juniornya Abang. Muridku dulu itu Pak, muridku. Gak pandai dia bicara Bible. Berusaha dia naik, gak bisa. Kan sudah kutunjukkan fotonya tadi. Ada lagi foto waktu kami di Skype. Betapa oonnya dia menjawab. Kuajari dia Dis. Menjawabnya bukan begitu deh. Ya. Melihat ketuhanan Yesus itu begini bogono, begini bogono, begini bogono. Nah, itu biar pengikutnya tahu. Wajar pengikutnya begini Pak. Kenapa? Karena udah ku bilang Pak. Herder itu tidak peduli tuannya benar apa salah. Asal disinggul tuannya, menggonggong. Nah ini herder. Herder semua ini. Silakan Pak. Ya. Sangat disayangkan ya viewers ini lebih cepat mengetik daripada memikirkan satu hal ya. Ini pengikut Edis semua ini. Saya juga kadang-kadang sih ngelihat Edis gitu. Cuma tadi kok Abang muncul penasaran nih yang lagi dibahas di room Edis gitu. Makanya saya naik. Kemudian saya dapat poin lah. Artinya Oke. kan memang. Gitu aja Pak ya. Ya, oke Abang. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus baik. Hati ya. Nah, Edis menuntut saya untuk membuka donasi anak Batak. Saya bilang oke. Tunggu ada masanya. Sekarang saya singgung si Edis. Dis, kau 11 bulan mengumpulkan donasi untuk pembangunan rumah apologet. Batu satu biji pun tidak ada. Malu nggak dia? Dia nggak tahu malu kawan. Karena dia kebanyakan membahas kencing onta.
maka dia terhirup aroma kencing onta. Mukanya tembok. Setiap dia video di laporan, pernah nggak kalian lihat Syedis melaporkan donasi yang terkumpul sekian, pernah nggak? Nggak pernah kan? Masih mending saya. Sekalipun kalian cap saya penipu, setidaknya saya laporkan donasi hari ini sekian masuk ya. Apalagi waktu pembangunan gereja dan pembangunan tempat ini. Saya bilang apa? Ini gerejanya sudah begini. Ini bahan bangunannya yang tersedia. Donasinya sekian. Paham ya? Jadi yang Iskariot itu Syedis, bukan saya. Apa kata herdernya? Memang kok ada donasi sampai ada ibu-ibu itu buat videonya. Kalau nggak ada donasi kok diam aja katanya. Lah, Syedis nggak ada donasi sama Kak Suri Simamoreng bulan 10 dan bulan 11. Ributnya banyak kali. Kemudian dia berdonasi, ku tahu 250.000. Ributnya Syedis kayak 2,5 miliar. Kemana-mana, Jadi ku tantang lah waktu itu. Ya. Begini aja aku bilang. Edis, masih ada si Rudi Simamora 8 bulan lagi di penjara. Tolong kau rawat dia. Kau jaga dia. Seperti aku merawat dia dan menjaga dia tahun 2023. Rudi Simamora kan sudah 2 kali di penjara kan. 2023 sampai 2024 aku yang menjaga dia. Silakan Edis berangkat. Terserah kau mau buat donasi open, silakan. Dan begitu juga dengan para herder. Daripada kalian ribut, bersatulah kalian. Berangkat ke Medan, urusi Rudi Simamora masih ada 8 bulan lagi. Sama dengan saya dulu. Kalian kira dia mau? Enggak mau. Kalian kira dia sanggup? Enggak sanggup. Lantas saya tanya kepada Edis. Sekarang ku tanya kau. Apakah kau mengasihi dan menyayangi Rudi Simamora? Faktanya bukan. Kau tidak peduli sama Rudi Simamora. Tapi yang kau pedulikan, kau mau membunuh karakterku, aku bilang. Kalau kau peduli sama Rudi Simamora, kau tidak akan berbanyak bicara kepadaku, tapi melakukan aksi. Sama dulu yang kulakukan. Ketika MKC dulu ditangkap, saya pertama mengirim pengacara ke Mabes. Semua orang tahu itu. Siang baru datang Ucuk Bulu. Ketika Ucuk Bulu sudah menangani, ternyata ada yang di situ yang saya anggap tidak baik. Karena kita ada sepakat semua pengacara bersatu. Tapi oleh tim Ucuk Bulu, mau dibunuh oleh pengacara yang lain yang nggak senang. Dia nggak disenangi dia. Akhirnya Martin Simanjuntak nelpon saya. Minta bantuan saya. Bang, ini bagaimana? Begini. Oke. Kupanasilah dunia maya. Akhirnya Ucuk Bulu nggak kuat, diserahkan ke Udin Cekiti. Udin Cekiti itu lebih ganas daripada Ucuk Bulu. Udin Cekiti aja mengakui 3 bulan dia dapat 1,5 M. Kemana uangnya semua? Makanya Udin Cekiti nggak berani datang ke Indonesia karena akan dikejar MKC. Dibawanya uang itu lari semua. Saya nggak bohong. Kemudian ada lagi rumah gereja Murtadin. Tanya Pak Effendi Usman, tanya Ibu Fatima, kemana uang Murtadin itu, rumah gereja Murtadin? Dibawanya lari semua. Jadi kalian kan nggak tahu penyakit dia. Aku pendam-pendam. Diserang-serangnya aku. Aku tak pernah menyerang Pak Udin. Tiba-tiba hanya gara-gara Edis. Diserangnya aku. Terpaksa aku buka lah. Sekarang dia kan ada pencuri motor itu ya. Ada lagi kasus dia. Tapi nggak usah kali. Pernah masuk koran. Ya. Sekarang pendeta-pendeta yang di Indonesia sudah jijik melihat kelakuan Udin. Mereka nggak mau lagi ngirim donasi. Karena Gilbert terutama. Coba tanya Pak Gilbert. Kenapa Sob Katul Bekatul minta maaf sama si Bom-Bom Surombom? Karena dia ditelepon Pak Gilbert. Karena ada kesaksian dia. Waktu mereka minta maaf nangis-nangis itu. Bacalah. Dengar. Andai kata Pak Gilbert tidak menelpon Sob Katul Bekatul, dihantamnya bom-bom itu terus. Lantas kenapa dia takut? Saya curiga. Ini praduga loh. Saya nggak tahu. Apakah ada berdonasi ke sana, saya nggak tahu. Saya hanya praduga aja. Kenapa Sob Katul Bekatul itu patuh sama Pak Gilbert? Takut. Bisa jadi dia melihat sosok Pak Gilbert ini sosok yang berwibawa. Bisa jadi. Paham ya? Nonton videonya itu kawan. Yang bawa-bawa nama itu bukan aku. Lanjut ya. Siapa lagi? Yang paling lama siapa sih ini? Suncoin dulu, Suncoin. Pendeta jujur habis dia. Pendeta jujur.
Lari. Mana lagi? Kalau kalian waras kawan, bukan aku yang busuk, Edis. Aku hanya ajak berdebat. Kenapa jawabannya itu lari ke pribadi? Halo, selamat malam, Sangkoin. Ya, selamat malam. Silakan, ku dengar. Aduh, saya melihatnya ini jadi tercerahkan ya, Bang Rudi ya. Memang kalau saya perhatikan memang Edis itu dari awal memang menyerang Islam. Tetapi niatnya ingin merusak ajaran Kristen itu sendiri menurut saya. Itu yang bahaya. Makanya dia sekarang ya kalau dibilang umat Katolik marah lah sama dia. Artinya gitu. Karena itu sudah doktrinnya mereka. Ya kan? Jadi berat itu. Memang saya dengar itu Bang, katanya Bang Edis itu dulunya Muslim atau memang sudah Kristen Bang? Kristen. Oh. Tidak pernah dia itu Muslim. Cuman dia waktu itu semangat dia ya. Karena melihat orang-orang berdebat. Dulu kan aku mulai berdebat 2008. Mungkin ditonton-tonton dia. Semangat dia mendatangi orang-orang Muslim ya. Oh, dia belajar Islam itu untuk menjelekkan Islam sendiri ya Bang ya sebenarnya ya. Tapi itu niatnya syarat untuk mendapat suaka. Iya. Jadi berhati-hati kalian ya. Dia itu berangkat ke Amerika kan mencari suaka. Suaka itu cepat didapat kalau urusan politik sama urusan ya dia diserang mau dibonoi oleh gara-gara agama. Ini dua ini yang paling cepat. Maka dibuatlah kekacauan pertama sama Muslim. Jadi kalau ada orang mengatakan Edis berangkat ke Amerika menjual seluruh hartanya untuk memberitakan firman Tuhan, itu penipu. Kalian tonton dia itu live, ada nggak dia bicara Bible? Gak ada. Makanya dibuat judulnya orang Muslim silakan masuk, orang Islam. Tidak bisa orang Kristen. Setelah dia memaki-maki, maka kan ada yang bawa celurit, ada yang bawa pantat itu kan, dan macam-macam. Itulah dibawa dia dasar dia untuk minta suaka. Kemudian mungkin tidak cukup. Dilaganya Katolik. Sekarang dilaganya semua orang Kristen dengan pernyataan dia iblis, rancangan keselamatan dari iblis. Akhirnya heboh. Itulah dibawa dia untuk minta suaka. Silakan. Iya Bang, saya sepakat Bang. Dia itu ibaratnya sudah melampaui wewenang gereja Katolik lah. Jadi seolah-olah dia udah profesornya gitu tentang Alkitab. Itu yang bahayanya menurut saya. Sehingga ya buahnya seperti ini Bang. Dia sudah mempelintir pemahaman tafsir Injil yang sudah diimani oleh umumnya orang Kristen ya. Bahwa penyaliban itu rancangan Tuhan dan Yesus adalah Allah. Dia bilang Yesus apalagi itu dia bilang tambah lagi Allah Yesus punya Tuhan gitu. Wah, tambah parah itu Bang menurut saya. Waduh, itu mengalahkan orang-orang yang sekolah teologi di mana-mana itu udah rusak Bang. Tapi pendukungnya banyak ya Bang ya. Alasannya kenapa? Apa mereka dibayar juga atau gimana Bang? Kan mereka itu udah kubilang adalah kumpulan orang-orang yang tertekan batin di Indonesia ini. Kenapa? Zuma dan kawan-kawannya itu kan sering menghina Kristen. Mereka tidak bisa membuat refund atau balasan. Dilapor ke polisi juga nggak ditangkap. Maka mereka stres. Begitu ada Edis seperti itu, mereka bangga, bahagia. Mereka mendukung Edis bukan karena mereka mengerti ajaran Kristen, enggak. Bukan karena mereka mengerti ajaran Islam, enggak. Tapi lebih karena hati mereka itu terbalaskan. Betul. Mereka senang. Itu aja. Coba tanya. Surah berapa pun tidak tahu itu semua pengikutnya itu. Betul. Itu yang bisa aku sampaikan. Silakan. Ya. Jadi Bang Edis itu kalau di Amerika itu dia dapat gaji juga ya Bang? Kalau orang bilangnya, apa dia dapat digaji atau bagaimana di sana? Dari info yang ku dengar, dia disuruh kerja, gak mau dia. Katanya tidak sesuai ekspektasi dia. Makanya dia menghujat terus. Kalau seminggu dia tidak menghujat, tidak makan. Ya. Dia menghujat terus dengan dalih mau mendirikan rumah apologet. Sampai hari ini satu batu pun pernah nggak kalian lihat rumah apologet itu? Nggak pernah.
Tiba-tiba dia mengeluarkan pernyataan kemarin apa? Ya, kalau dulu kita ingin mendirikan, karena sudah kubongkar kebusukan dia, bahwa dia baru pendatang di Amerika, tidak gampang beli tanah, tidak gampang membangun. Kalian itu oten-oten dungo, aku bilang. Kenapa langsung percaya? Akhirnya dia ketahuan busuknya, tidak satu pun laporan keuangan, tidak satu pun laporan bahan bangunan. Karena ketahuan busuknya dia rubah. Ya saudara-saudara, kita nggak jadi membuat ini rumah apologet karena saya kan kalau membuat bangunan itu membeli banyak ini, banyak pajak ini segala macam. Kita nanti membeli jadi aja. Gila nggak gila? Membeli jadi, sudah dana yang terkumpul sudah 70%. Mana ada uang RP 70%, dolar 70%. Sebutkan nominalnya. Apa dia mau nyebutkan? Enggak. Kenapa? Kalau disebutkannya kejang-kejang nanti orang Indonesia ini. Iya, iya. Karena banyaknya uang yang dikumpulkan dia, tapi batu pun tidak bisa dibeli dia. Silakan. Iya, iya. Saya sepakat dengan Bang Rudi. Satu lagi nih saya mungkin bertanya Bang Rudi. Apa sih sesungguhnya niat Edis TV dan kawan-kawan ini untuk berapologet? Apakah untuk mengabarkan kabar berita atau hanya untuk mencari donasi lah ibaratnya gitu? Silakan Bang. Oke. Judul-judul aja mencari donasi. Gak ada yang lain. Kan jelas kalian dengar kan? Saya jual semua harta saya terkumpul $100.000. Saya pergi ke Amerika. Terus dia bilang apa? Di dalam kitab dikatakan apa yang kami dapat Tuhan. Apabila engkau meninggalkan rumahmu ini, engkau akan dapat 100 kali lipat. Ya aku mau juga 100 kali lipat. Coba kalian bayangkan dengan baik dan benar. Hanya untuk menghujat. Dia mengeluarkan 1,65. Katanya dia apologet, dia bukan apologet, hujater. Kalau apologet kayak kami, ada nggak kami ditangkap? Kan nggak ada. Buat apa kami lari ke luar negeri? Pak Bom, Esra Soros, semua. Kenapa? Apa yang mengharuskan kami lari ke luar negeri adalah apologet? Oh biar bebas bicara, kami bebas bicara kok. Apologet artinya mempertahankan iman, bukan menghujat. Makanya Edis berangkat ke Amerika untuk apa? Menghujat. Kan sudah kubilang itu dulu anak didikku. Ketika dia di Indonesia bicara Bible nggak laku. Bertahun-tahun dia coba nggak laku. Kemudian 2024 dicobanya menghujat Islam laku. Katanya dia langsung mau dipersekusi. Itulah dia yang lari ke Malaysia, ke Singapura, baru tembak ke Amerika. Kan jahat. Silakan. Iya Bang. Iya Bang, saya sepakat. Seharusnya tuh dia harusnya kalau mengabarkan Injil dia harus bertanggung jawab dengan imannya, seperti martir-martir bapak-bapak gereja dulu, ya kan? Dia nggak harus takut mati karena mati itu adalah keuntungan di dalam Yesus. Tetapi kenapa dia harus berlari seperti itu? Seolah-olah memang ada niat jahat gitu loh, ya kan? Gitu. Kalau memang bukan seolah-olah, memang niat jahat. Memang niat jahat ya. Iya, kalau kayak saya. Kalau dia tak ada niat jahat, ngapain dia lari di Indonesia aja? Iya, harusnya nggak usah. Ada nggak diganggu si Bom? Kan nggak ada. Ada nggak diganggu si Esra? Kan nggak ada. Ada nggak diganggu MYM? Kan nggak ada. Ada nggak diganggu Rudi Yohanes? Kan nggak ada. Ya kenapa dia? Tapi karena dia menghujat, tentu dia harus lari ke luar negeri. Kalau menghujat di Indonesia, tentu dipersekusi. Iya. Kayak si Risma Mora, kan gitu. Betul bang. Saya juga aneh orang Kristen itu harus jadi martir bang. Kalau memang menginjil itu harus jadi martir, nggak boleh kabur-kaburan begitu. Itu berarti bukannya pengikut Kristus itu. Dia takut mati demi dunia. Iya kan? Oke. Gitu aja bang ya. Terima kasih infonya ya. Selamat malam. Siap, terima kasih. Mahatma Gandhi berkata, aku suka Kristusmu, tapi aku nggak suka Kristenmu. Berhati-hati kalian kawan. Mana tadi ada yang 44 itu? Ih, banyak kali orang ini. Mana tadi ya yang lama-lama itu? Kayak mana cara melihat yang lama sini? Tadi ada di bawah ini, tidak ada lagi. Oh, Johannes Alexander dulu.
Halo, selamat malam Yohanes, Alexan. Ya, selamat malam, shalom Bang. Shalom, silakan aku dengarkan, aku matikan mic-ku. Oke, sebentar lagi kan anak Batak akan keluar. Nah, pasti akan ada babak baru, di mana nanti kemungkinan ada dua, di mana dia akan membela Abang atau dia membela Edis. Nah, jadi berarti menurutku juga ini akan panjang juga. Perkiraan bulan Maret atau bulan April dia akan keluarkan, Bang. Bener nggak? Katanya bulan Maret, kalau apanya lancar. Ya, maksudku itu akan panjang, Bang. Ya biarin Ini aja menurutku panjang. akan panjang. Kalau aku udah siap, udah aku bilang siap tempur. Kapanpun, dimanapun, tidak takut aku sejengkal pun. Ya, ini pradugaku dia akan membela Edis. Tapi kita lihat nanti. Jadi dengan semakin ada permasalahan ini, aku sebagai penonton aja aku tahu. Jadi pelan-pelan, oh jadi tipenya seperti ini. Dan feelingku juga akhir tahun ini kan akan pembuktian bahwa si Edis itu akan membeli rumah apa enggak. Karena kan perjanjian dia kan berjanji juga bahwa akhir tahun ini dia akan membeli kan. Nah kita lihat aja dulu. Apa dia terbukti dia membeli, apa dia nyewa, apa satu bata doang dia beli, kita lihatlah. Maksudku akhir tahun ini kan dia juga gitu, kita lihatlah. Seperti itu, Bang. Ya, kalau yang kuprediksi 3 kali dia buat laporan, 3 kali entah apa-apa yang di syutingnya. Ya, saudara-saudara, inilah kayak gini rumahnya. Masih rumah orang yang ditujuinya kayak gini. Ya. Dan itu video sudah dihapus dia langsung. Karena aku bilang, kau kalau mau benar-benar jujur Edis, langsung kau tunjukkan ini loh donasinya. Dia juga nggak jujur juga kok. Sudah 11 bulan dia mengumpul donasi. Pernah nggak dia memberi rekap 1 kali aja? Nggak usah rekap. Memberi nominal aja pernah nggak? Nggak pernah. Terus kayak mana itu dianggap jujur? Orang dia tidak pernah memberi nominal. Misalnya, donasi yang terkumpul segini. Gak usahlah dulu rekap. Dari sana. Gak usahlah dulu. Itu aja dulu. Pernah gak dilakukannya? Kan gak pernah. Nah ini. Desember. Mau beli rumah. Mudah-mudahan aja aku bilang. Takutku nanti. Disewanya rumah. Dibilangnya itu dibeli. Kan kita gak tahu. Apa yang nggak bisa dibuat? Oh ini bukti pembelian. Kita kan nggak pernah lihat pembelian di Amerika bagaimana. Diedit aja itu semua kan bisa. Tunjukkannya. Kan nggak tahu kita kawan. Hanya untuk ditunjukkan. Biadab juga sih di sini. Jangan hati-hati kalian noten-noten dungu. 11 bulan. Kenapa kalian nggak pernah curiga? Setelah aku kasih tahu baru mulai banyak orang curiga. Dihapus-hapus dia videonya itu. Gak bertanggung jawab kan. Kalau aku masih, ini dia batunya, ini tanahnya, ini gedungnya, ini. Ada progresnya. Dia gak ada progres. Dan satu kalian ingat. Atas nama siapa nanti mau dibuat rumah yang dibelinya itu? Kalau atas nama orang bisa jadi disewanya. Silakan. Dan juga Bang, kalaupun misalnya dia beli atau dia nggak jadi di Desember nanti sesuai dengan perkataan dia sebelumnya, orang-orang Kristen yang di sana kan pasti akan menuntut, apalagi donasi ada juga pasti orang Kristen di sana. Ya kita lihat aja nanti bagaimana di sana. Pasti ada konflik juga di sana. Mereka nggak berani nuntut karena gengnya ada di sana. Bapak Henry itu gengnya di situ, di Los Angeles itu. Mana ada yang berani sama dia? Aku diberitahu. Sebenarnya kami mau protes banyak pengajaran yang sesat, tapi nggak ada yang berani. Nanti ku tunjukkan nama gerejanya. Ada videonya. Silakan. Ya. Bang Rudi mengenai si Sofiatul, aku juga sedikit agak merasakan juga ya, karena nyambung. Pegang kata-kataku, aku nggak asumsi. Buka nanti video mereka, apa katanya? Saya ditelepon Pak Gilbert.
Langsung dia nangis-nangis kan, minta maaf ke si Bom-Bom. Artinya dia kan takut sekali sama Pak Gilbert. Paham kan? Jangan-jangan Pak Gilbert ada mendukung dia, kita nggak tahu. Atau dia sangat takut dan hormat sama Pak Gilbert, kita nggak tahu. Dan paling lucunya, permintaan maafnya si Edis diwakili dari dia sama Kiamat, kan aneh gitu. Maksudnya yang berseteru kan seharusnya datanglah si Edis, ya kan? Minta berdua lah minta maaf. Jadi mewakili. Di situ aku lihat kok kalian terlena dengan nangisnya ya. Udahlah, aku dalam hatiku ya udah duduk diam aja aku. Tapi yang sumber masalah pun nggak datang gitu loh. Yakin dia nangis? Saya nggak yakin. Kan kamera di close. Kau pun bisa buat nangis kalau kau aktor yang baik. Kan aktor yang baik. Orang ini semua kan, aduh. Kalau ku bongkar nanti kalian tambah nggak percaya. Tambah kalian bilang aku Yudas. Padahal kalian itu lugu. Baguslah kalian urusi kami yang di Indonesia ini daripada yang di luar negeri. Yang di luar negeri itu hanya menang menghujat. Membuat kalian bahagia. Kenapa? Gak sanggup kalian memenjarakan si Zuma itu doh. Sudah kuingatkan, ampuni aja Zuma itu. Doakan. Ngotot. Malah aku dulu juga kayak gini mau dipenjara, diserang semua orang. Rudy Iskariot kan dulu zaman Desember 2024. Aku kan dicap juga Iskariot. Gara-gara aku bilang bebaskan Ratu Emto. Sekarang orang yang mengatakan Iskariot itu sama aku, malu nggak? Malu. Kenapa malu? Karena mereka dulu bilang penjarakan Zuma. Ada aku bilang nggak bisa kalian penjarakan itu. Potong kupingku ini, masih ada videonya dulu kan. Tapi akhirnya aku hapus. Karena aku sendiri pun mau dilaporkan ke polisi. Padahal mereka buat opini. Harusnya opini dilaga opini dong. Kan mereka nggak sportif melaporkan aku ke polisi. Itulah kekerdilan orang di Indonesia. Yang tidak bisa berpikir seperti di bule. Kalau bule kau telurkan opini atau apa. Bisa dilawan opini itu. Tanpa harus dilapor ke polisi. Paham ya? Nah, sekarang kemana orang-orang itu semua? Diam, lari. Dulu mau memenjarakan aku, bilang Yudas. Semangat, kemana semua orang itu? Gak ada lagi. Silakan. Ya, sehat-sehat terus lah Bang. Kita lihatlah nanti Desember dan setelah si Abil udah keluar. Ya, kita lihatlah Bang, barunya bagaimana. Aku sebagai penonton ya lihat aja lah. Itu. Siap. Terima kasih ya Bang. Terima kasih ya Yohanes. Malam. Kawannya. Gak mau lagi aku mengatoi si Rudy sebelum dia minta maaf. Capek aku mengurusi dia dulu. Dianggapnya kayak apa, Wak? Ya nggak bisa lah. Makanya aku bilang, kau pun Rudy, mengurusi aku belum tentu kau bisa, aku bilang. Dan belum tentu mau. Halo, selamat malam, silakan. Fitnaan Udin Caikiti. Katanya saya mengancam mau mualaf. Kan dungu ya, logikanya nggak jalan. Kalau ku ancam aku mau mualaf, terus kalian langsung menyembah aku, kan tidak. Terserah kaulah, kan itu kalian bilang. Jangan kan hanya mualaf, mau gantung dirimu kau bilang. Kan itu kalian bilang kan. Tiba-tiba Udin Caikiti buat Rudy Yohanes mengancam, alah. Datang Metatron, si Bobby, botak biadab. Rudy Yohanes beristri dengan orang Islam. Rudy Yohanes pernah mualaf, entah data dari mana dia tahu. Kalau mengenai pribadiku nggak usah capek kalian, ku bilang kan. Aku punya Facebooknya itu asli, kau tonton aja loh. Kalau mengenai istriku, semua keluargaku dari 2008 sudah pernah ku posting itu semua. Nggak ada yang ku sembunyikan lagi. Cuman aku malas mengulang-ulangnya. Tanya Edi Praitno itu tahu itu, tapi hebatnya orang Ujlim. Semua tentang diriku masa lalu tak pernah diungkit satupun oleh mereka. Salut saya. Satu pun foto anakku, kami ribut nih. Tidak pernah itu dipampangkan orang itu foto anakku. Satu pun data anakku, nggak pernah mereka pampangkan.
Tapi si Metatron, si Bobby, oh Pak Bom Bom anaknya di sini. Biadab. Kalau aku nggak pernah. Pernah nggak aku sebutkan anak sepatu bekatul di mana? Nggak kan? Anak series di mana kan? Nggak kan? Alamatnya aku kasih tahu karena mereka di Amerika. Bagaimana kau mau ke Amerika? Beli pesawat, tiket pesawat 30 juta. Di Indonesia pernah nggak aku sebutkan alamat orang di Indonesia? Kan nggak pernah kan? Aku nggak go-on. Mereka sangkal aja itu tidak tempatnya kan selesai. Tapi harus dipertahankan. Ini enggak. Mereka sangkal tapi dihapus. Artinya benar. Alah. Kapan lah kalian ini cerdasnya? Jam berapa nih? Jam 21. Banyak kali entah yang mana mau kuat. James dulu. James Bond 007. Silakan James. Malam, Bang Rudi. Malam, silakan ku dengar. Bang Rudi mau tanya, Bang Rudi ada donasi ke Edis ya? Tidak ada, kenapa? Ya sudah. Najis aku buku donasi sama dia tuh. Nah ya udah jangan terlalu protes masalah rumah apologet. Sampaikan dulu sama junjungan kau itu, ada nggak dia donasi untuk Rudi Simamora? Kan tidak ada. Kenapa diurusi dia? Itu urusan mereka berdua. Kamu udah ya. Kan ku bilang kan herder begini nggak ada pandainya. Nggak bisa apple to apple. Maunya dia, aku tak bisa ngurus Edis. Maunya dia, Edis bisa ngurus aku. Masuk akal nggak? Kan nggak masuk akal. Aku hanya ngajak dia berdebat. Jadi kalau ada ku kasih donasi, ku kirimlah misalnya donasi sama dia sekarang. Bisa aku berbicara. Najis aku berdonasi sama dia. Sekarang ku tanya dulu kalian. Kalian kan kurang pandai. Dia di Amerika. Nomor rekening yang dikasihnya, rekening di Indonesia. Kenapa? Ku tanya dulu kalian. Saya curiga dia itu punya utang di Indonesia. Utang apa? Kan katanya aku jual semua harta. Enggak. Minjam dia itu ke koperasi Mawar. Makanya rekening di Indonesia, siapa yang mengambil uangnya di Indonesia? Kan kalian yang on. Dia menghujat-hujat dari Amerika. Uangnya dikirim ke Indonesia. Kan dia bilang 100 kali lipat. Yang menikmati di Indonesia kan ongkang-ongkang kaki. Senang. Banyak uang. Coba lah kalian cerdas. Aduh. Apa nggak bahaya itu diblokir pemerintah Indonesia? Mati dia kan. Nggak bisa langsung uangnya itu kemana-mana. Cerdas kayak Paul Zhang itu langsung punya rekening di luar negeri. Sudah. Tapi kalau untuk di Indonesia ada yayasan. Ini yayasan. Edis. Coba kalian masukkan siapa nama aslinya. Kan ada nomor rekening yang jalan-jalan BRI katanya kan. Masukkan sekali-sekali nomor tuh. Kalau kalian punya living. Kalau saya malas najis tralala. Cerdas kalian. Kan tidak sulit melihatnya tuh. Nomor yang ada kalian coba pura-pura transfer. Muncul nanti nama aslinya itu. 10.000 pun kalian buat muncul nama aslinya. Kalian aja yang on. Makanya aku bilang aduh. Gimana lah ya. Om Burhan. Om Bur. Halo Om Bur. Gimana sih? Siapa lagi? Sabar ya. Kalian mau kuajak, kalian berpikir cerdas lah kawan. Jangan berpikir hanya berdasarkan, oh aku penggemarnya, aku pendukungnya. Nggak begitu. Kritis dong. Aku dikritisi penggemarku, santai aku. Mananya nih? Alexandria dulu. Halo Alexandria. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan Edis. Tak ada jiwa-jiwa diselamatkan dia. Tahu kalian makna bertobat? Bertobat itu bukan kenal mengetahui kejelekan agama lain. Bukan itu arti bertobat. Bertobat itu karena dia mengerti kebenaran firman Tuhan atau Yesus itu. Datanglah orang oten sekarang dibalik. Oh, Syanu bertobat. Kenapa? Dia sudah mengerti agama lamanya ternyata begini. Bukan itu bertobat. Definisi kalian itu keliru.
Aduh, kawan. Kapanlah kalian cerdas? Rosdiana, oh ada Rosdiana, tunggu habisnya Rosdiana ya. Silakan, halo. BMT. Halo BMT. Malam. Silakan yang lagi makan yuk kau. Kalau kami sebagai penonton, kami udah tahu percuma keluar-keluar. Orang Kristen itu 99% tidak akan dengar kau percaya apa kata saya. Kami ini penonton, kami tahu, kami menilai. Percuma justru, kami juga sering nonton menghina orang karismatik kan. Saya AKBP loh, bukan ini. Saya juga pernah menghina pendeta kan karismatik kan. Iya, kenapa? Makanya orang Kristen ini tidak akan ada yang dengar kau. Percaya kau, saya bilang. Kau lihat itu 1.200 loh. Ya, ini Islam ini yang dukung kau, ini Islam ini penonton kau ini yang dukung kau itu. Makanya mualaf aja kau. Saya yang tadi naik, apakah kalian lihat Muslim semua kan enggak kan? Itu barisan sakit hati sama seperti kamu, apologet yang tidak. Kok barisan sakit hati? Mereka baik-baik tadi bapak-bapak itu. Kamu ini kan apologet. Inilah anjing yang paling baik gini kawan, menggonggong terus. Kan aku bilang ya, anggota saya di situ nggak ada yang pandai, on semua. Nggak ada yang mendengar kau lainnya. Itu 1.200 aku bilang. Makanya 1.200 ini mendengar apa enggak? Tulis semua. Kan enggak. Kan aku bilang nggak ada otaknya sedikit pun pengikut saya. Kau sering menyerang, aku tidak pernah memburukkan pendeta, tidak. Tapi yang kuserang apa? Pengajaran mereka memang nggak betul. Mulai dari baptis. Siapa bisa menyangkal pernyataanku? Kita debat. Bahwa aku bilang, bagi karismatik HKBP itu adalah bidat. Bahwa bagi karismatik HKBP itu bukan Kristen. Apa buktinya? Kalau dia mau masuk karismatik harus baptis ulang. Yang dibaptis ulang itu siapa? Kan orang-orang yang Kristen. Oh enggak, mereka bukan Kristen. Baptisnya salah. Ketika kau mengatakan baptis orang salah, artinya apa? Kan kau bilang dia sesat itu. Bukan Kristen. Tapi yang tadi itu otaknya enggak ada kawan. Aduh. Udah aku bilang, ku tes pengikut. Kalau pengikut aku lihat ngomongnya santai, slow. Siapa lagi nih? Greeting. Halo greeting, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam. Silakan, apa yang mau kau sampaikan? Kau tadi bilang Edis punya utang di Indonesia. Ada buktinya? Oke, aku jelaskan ya. Dengar cakapku tadi, saya menduga. Dasarnya apa? Kau lihat dia live, kan ada nomor rekening live itu BRI. Ada BRI produk Amerika, kan tidak ada. Paham nggak kau? Kan bisa aja orang ngirim ke sana. Nah, memang orang ngirim sana. Siapa yang memegang kartunya? Oh, dia sendiri. Bisa diambil di Amerika. Saudaranya ada, kok fitnah. Nah, saudaranya ada kan? Saudaranya ngambili. Kalian itu memang on. Iya, kirim balik on. Kau itu yang on berdosa. Kirim balik ke mana? Ya kirim ke Edis lah. Ada buktinya. Lah, kau punya buktinya kau ngomong kayak gitu. Tadi aku bilang, aku bicarakan praduga. Praduga itu tidak perlu bukti. Namanya masih menduga. Itu fitnah namanya itu. Namanya orang ini on kau enggak ngerti. Tahu yang on fitnah. Aduh kapal orang-orang pendukung saya di sini bisa dicerahkan ya. Kawan, gini. Aku sudah di luar negeri, apa yang kutakutkan? Logikanya nggak jalan. Ini nih, aku di luar negeri misalnya kayak Paul Zhang, kan dicantumkannya nomor rekeningnya. Bisa nggak itu langsung transfer dari bank? Bisa. Oh nanti kena ini, ya sama aja. Kau transfer ke BRI, dari BRI transfer ke dia, kan kena juga. Cobalah kalian cerdas ya, kritis dikit pengikut Edis ya. Kutantang kalian kritis. Iya ya. Setiap live si Edis kok rekeningnya hanya BRI. Coba kalian masukkan dulu atas nama siapa itu. Kenapa itu rekeningnya jalan?
Masukkan apa sama siapa? Loh, tapi series kan sudah di Amerika. Oh, nanti takut begini. Apa yang takut? Pakai dana ringan. Ya. Pakai apa lagi? Cobalah kalian. Aduh. Sudah 11 bulan. Ada nggak laporan? Nggak ada. Apa hak kau mengurusi itu? Ya, apa hak dia ngurusi aku? Apple to apple dong. Jangan kalian bilang dia bisa mengurusi aku nggak bisa ngurusi dia. Kan memang nggak ada isi kepala kalian. Aduh, aduh. Mana lagi? Siapa yang pandai nih? Oh, si Jangkar nanti Pak apa ini? Pak Bumbung kan? Oh ini. Siapa yang udah lama ya? Paling lama, paling bawah ini siapa nih? Kayak mana melihat yang paling lama dengan paling cepat? Bang Flex ini dulu, kayaknya belum. Bang Flex. Halo Bang Flex. Malam, Lai. Malam, silakan. Shalom. Shalom. Shalom, silakan. Iya, kalau kita berani jujur, jelas-jelas saja tuh kalau memang mereka ngelihat dari awal Lai punya perkembangan seperti apa, tuh harusnya mereka tahu Lai. Karena gini loh, pengikut Edis itu cuma bisa ngelihat ketika permasalahan ini baru muncul. Mereka nggak ngelihat dari awal bahwa Lai itu punya jiwa sosial seperti apa, sampai ke tahap pembelian bangku untuk gereja aja Lai videokan ya kan. Lai bilang ini uang masuk sekian, hari ini butuh sekian, sampai Lai bilang lah hari ini Lai saya beli listrik buat bayar wifi aja Lai bilang. Masa itu yang dinamakan Iskariot bagaimana sih? Memang itulah kadang karakter-karakter orang-orang seperti Edi sama pengikutnya itu memang orang-orang yang mau nyubit, tapi memang nggak mau dicubit. Ketika dicubit, mereka mulai berteriak yang seolah-olah menyerang pribadi orang lain. Jadi gimana ya? Begitu-gitu junjungannya bisa dibilang mengajarkan kekristenan. Sementara orang yang mengajar kekristenan seperti Lai ini yang mengupas Alkitab berdasarkan apa ayat-ayat Alkitab, mereka malah tutup mata. Jadi ngikutnya sama Edis yang jadi banyak pemakluman gitu Lai, maksud saya Lai. Banyak pemakluman tuh dalam artian ketika dia bilang bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus punya Tuhan, itu kan namanya pemakluman. Dia tutup mata di situ. Yang seharusnya kita sebagai orang Kristen malah harusnya oh dia salah nih. Pemahamannya ya kita tahu lah Lai dari zaman dulu Lai berdebat sama Moko Ginta sampai dia mati masih punya utang sama Lai kan kita tahu itu. Jadi ya bagaimana ya, udah bisa hitung-hitungan lah kita kalau misalnya. Makanya Edis itu makanya kan takut kalau untuk sampai bisa berdebat sama Lai seperti apa. Makanya bisanya cuma menyerang pribadi, dan saat itu akhirnya dimanfaatkan bahwa semakin kesini akhirnya kita tahu juga si anak Batak memang ternyata nggak bisa Lai untuk dijadikan anak murid Lai itu ternyata. Nggak bisa karena memang dia terkesan banyak terlalu memanfaatkan situasi. Oke. Itulah Lai. Begitu aja. Begitu aja Lai. Oke. Terima kasih Bang Felix. Selamat malam. Tuhan Yesus baik ya. Oke. Masih putar-putar. Kalau bisa dibantu keluar. Oke, udah muncul. Kuturunkan dulu ya. Oke. Jadi kawan-kawan, yang sekarang-sekarang ini kan baru ketemu si Edis nih ya. Kalau dari dulu kalian ikuti kawan, aduh, Edis itu unyu-unyu dulu. Aku yang ngajar-ngajar itu. Aduh, patuh kali dulu sama aku tuh. Sama kayak Rudi Mamora. Tapi begitu di atas, wow. Malu dia sama aku, kalau berdebat dia berani. Lihat kalian kiamat. Ada video debatku dengan kiamat, ada. Kalau nggak ada, cari kalian di tempat kiamat. Itu juga mengenai rancangan keselamatan dari iblis atau dari Yesus. Dari Tuhan. Kubal bali dia sampai nengel kan. Saya takut kalau kubal bali dia sampai nengel. Kan jatuh harga dirinya. Makanya kalau kalian itu pendukung Syedis, begini, suruh dia berdebat sama aku. Buktikan junjungan kalian tuh mampu berdebat sama aku. Paling dibilang ini, Rudi bertobat dulu ya. Entah apa hubungannya. Ya. Kalau kalian berani mengketik-ketik pas Syedis live, Edis kalau kau memang berani jantan gentleman, lawanlah Rudi Yohanes berdebat bilang. Baru kancungi kalian jempol kalau dia mau berdebat sama aku.
Sampai kiamat pun tidak akan mau dia berdebat sama aku. Karena sudah pernah ku bal-bali dia dulu. Tahu dia pedihnya. Dalil-dalil yang ku buat untuk mematahkan dalilnya. Nggak bisa bergerak. Dari bahasa aja dia nggak lurus. Sama dengan kiamat kan. Kiamat, tahu kok nggak arti beda membonoi dengan hukuman matai? Masa dianggapnya semua sama? Membonoi itu melanggar hukum Taurat. Menghukum matai itu hukuman. Hukuman itu perintah negara. Negara itu wakil Tuhan. Makanya tidak masuk pidana. Aku bilang, aduh kalau bicara pidana. Sampai ku buat perumpamaan. Ada seorang yang mau ditembak matoe. Hukuman mati kan. Udah dijejerkan. Apakah dia bisa dipidana? Nggak bisa aku bilang. Terus dia ini tadi mana? Ministry, ada ministry sini ini. Rosdiana tadi kita kemana? Halo, selamat malam Pak Ministry. Mana? Naikin saya, siapa namanya itu? Mana dia? Naikin saya. Mana namanya? Aneh. Oke, Aneh kita naikkan ya. Aneh, mana Aneh sini? Oh, Rosdiana ada Mas ya. Rosdiana dulu, dia udah lama. Ini nggak ada kuliah sini namanya. Si Rosdiana dulu. Perempuan sekali-sekali ya, masa laki-laki terus. Halo Ibu Rosdiana, selamat malam. Silakan apa yang mau disampaikan? Izin Bang Rudi, Yohanes itu kan saya pernah izin Bang Shalom ya, selamat malam Bang. Izin Bang, saya mau menyampaikan pendapat. Saya pernah ke rumahnya Bang Edi, saya tanyakan tentang rumah apologet, tapi sekarang nggak berani itu Bang. Di datanya nggak ada disampaikan itu, gimana tuh Bang? Ya bagaimana mau dia berani? Uangnya dikirim ke Indonesia semua. Dia mau bangun apa di Indonesia? Dia sedangkan dia di Amerika. Itu pertama. Yang kedua, lihat aja kan berubah-berubah dia. Pertama, ini tanah yang mau kita beli. Ternyata nggak jadi. Oh, di sana mahal alasan. Wah, ini yang mau kita beli rumah ini. Rupanya rumah orang yang syuting-syutingnya dekat gerejanya. Ya kan? Nggak jadi juga. Terakhir apa dibilangnya? Oh, kita nggak jadi membangun, kita membeli cash aja nanti. Ya beli cash, kau beli cash lah. Tapi Bo, ya laporkan keuangan sekarang sekian tercapai ya. Nggak mau. Ya tanya aja kenapa nggak berani Bang Yeris bilang, di-kick kita. Aku udah dapat aduan dari orang. Setiap orang bertanya tentang batu aja, di-kicknya. Benar nggak? Coba Pak. Betul Pak. Betul Bang Rudi. Saya pernah saya tanyakan itu Bang. Saya kan pernah naik ke Komal Bang Edis tuh 2 hari lalu, 10 hari lalu. Saya ingat, itu gimana Bang? Orang udah donasi, udah ada donasi kan? Datanya sampai sekarang nggak ada. Yang bilang Bang Edis satu untuk beli membuat rumah apologet sampai sekarang kok nggak ada. Uangnya kemana semua Bang? Gak berani dia Bang. Datanya nggak ada Bang. Sampai sekarang Bang. Gimana itu Bang? Ya itu. Apa nggak ada orang Kristen mendonasikan? Banyak. Bahkan donaturku pun ada minta nomor dia, aku kasih. Cobalah. Kalau aku benci sama Syedis, donaturku meminta nomor rekening Syedis, tidak akan ku kasih tuh. Nomor apanya? Nomor WA-nya. Pasti ku bilang nggak tahu Bu. Tapi karena aku sayang sama dia, belum ada masalah waktu itu. Bu, ini nomor Syedis yang, tolong sampaikan bahwa ibu memperoleh nomor ini dari Rudi Yohanes. Berapa orang itu? Nah itu, sekarang tanya lah mana batu, 70% aja bilangnya kan. 70% itu berapa dolar? Mau nggak dia menunjukkan? Nggak mau kan? Nah itu, kalian harus curiga. Jangan kalian hanya mencurigai aku aja. Aduh, nggak adil sekali lah kalian. Nggak mau deh Bang. Sampai sekarang pun nggak ada datanya Bang.
Gimana itu bang? Kemana semua donasi bang? Tapi gini bang, ada saya tengok di postingan Facebook apa itu dia lagi naik mobil bang, naik mobil mewah itu. Tapi sampai sekarang nggak ada itunya bang. Datanya itu bang. Kan sudah dibilang dia. Alkitab mengatakan akan diganti 1.100 kali lipat. Kan itu kemarin live dia kan. Maka saya ingin 100 kali lipat katanya. Ya kita yang on. Mobilnya mewah, kita aja naik oplet misalnya. Hanya gara-gara dia menghujat-hujat itu kita bangga. Ah enggak lah, kalau aku enggak lah. Tapi gini bang ya. Berarti sama donasi itu kemewahan dia atau gimana? Untuk bukan rumah apologi itu bang. Nah, lihat aja lah bentuk rumahnya. Rumahnya itu rumahnya si Henry Tarigan, hotelnya itu, losmennya itu. Kan kelihatan itu. Kan ada kemarin yang kukirim orang ke sana itu mengitari hotel dia itu kan. Kan sama bentuk kaca-kacanya, bentuk itunya. Katanya nggak ada Henry Tarigan, mengapa ada? Orang ini sindikat. Jadi setiap dapat uang ini dibagi-bagi lah ini. Kau menghujat di Belanda ya, kau menghujat di mana, kau menghujat di sini ya, di sini. Aku sudah pernah diajak Saipudin untuk membuat kekacauan di Indonesia mengenai Islam. Tapi aku tolak. Waktu itu dia nelpon pagi-pagi waktu Indonesia. Biar saya nanti membiayai semuanya. Saya cari donasi sini. Tidak, aku bilang enggak. Saya enggak mau, aku bilang. Ya itulah yang bisa aku sampaikan itu bang. Aku sampai sekarang tanya dari 2021, 2025 sampai sekarang bang ada rumah apologi bang. Sedangkan dia naik mobil mewah, baju baru, apa semua baru bang. Sokatnya bang, bajunya Adidas, mahal-mahal itu di Amerika kan? Iya. Apa ditilap nih uang itu bang? Memang ditilap lah. Kalau dia jujur kan, misalnya bulan 1, ini rekapnya 1 bulan ini terkumpul sekian. Bulan kedua, ini rekapnya terkumpul sekian. Ada enggak? Kan enggak ada. Oke, gitu aja ya bang. Saran saya. Oke, terima kasih. Jadi cerdaslah kalian, kritislah kalian. Sekali-sekali masuk ke rumahnya tanya, bang kenapa sih nomor rekening BRI Indonesia? Tanyalah. Kawan-kawan berhubung ini sudah jam 10 ya, tengah 10, suaraku mulai serak dah habis. Banyak masih yang ngantri. Besoklah kita lanjutkan lagi ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan ya. Sekian. Demikian tadi Kaum Muslimin yang dimana perdebatan Rudy Yohanes versus herder-herdernya si Edis. Lucu aja. Karena apa ya, Kristen-Kristen ini memang mereka ini sangat membenci sekali pada Islam ini ya. Karena ya itulah sudah memang dari semenjak dahulu kala. Sehingga hingga detik ini pun mereka tetap saja memusuhi Islam, walaupun orang yang mereka bela ini orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berilmu, lagi pula mereka pun ditipu ya, bahkan sampai finansialnya pun mereka tipu, tapi mereka tetap saja menggonggong untuk tuannya. Ya inilah namanya anjing, ya kan? Barang siapa ia mengasih tulang, ya maka dialah tuannya. Mau bagaimanapun tuannya tetap saja dibela ya, karena memang anjing ya tetap anjing. Nah seperti apa yang dilakukan oleh Rudy Yohanes ini kan, atas dasar sakit hati, sama-sama sakit hati, akhirnya mereka saling bongkar, saling caci, saling maki, yang pada akhirnya berujung membuat kocar-kacir kekristenan itu sendiri ya. Dan orang-orang Kristen ini sekarang nih penuh dengan dilema sebenarnya mereka nih. Jadi sudah tidak berdebat lagi dengan umat Muslim ya, tapi berdebat sesama mereka sendiri. Oleh karena apa? Yaitu tadi masih banyak ya orang-orang Kristen ini yang tidak dapat sadar, padahal Rudy Yohanes ini menyampaikan sudah sebegitu detailnya siapa si Edis ini, tapi mereka tetap saja menggonggong untuk si Edis ya, menjaga tuannya. Itulah namanya juga herder ya, harus apa harus pandai menggonggong gitu ya, harus sekeras-kerasnya menggonggong untuk
menyerang orang yang memusuhi tuannya. Nah, inilah herder ya. Mereka ini kan memang ibaratnya anjing ya kan. Sesamaan mereka sendiri juga mengatakan bahasanya mereka ini anjing gitu ya. Orang-orang di luar Israel ya yang menjadikannya dia Tuhan itu adalah anjing. Nah, apalagi si Edis ini kan pernah mengatakan bahasanya dia bukan Yesus bukan Tuhan ya kan. Tapi tetap saja mereka ngotot maksudnya tidak begitu katanya. Alah bodohnya bukan main. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Rudi Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi